Halo semuanya, pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya waktu kecil kita semua nungguin Doraemon tiap minggu kayak nungguin THR? Yap, si robot kucing biru tanpa telinga ini emang udah jadi bagian dari masa kecil banyak orang di Asia, terutama Indonesia. Tapi, pernah nggak kamu nanya, Doraemon tuh sebenarnya siapa sih? Dan kenapa dia suka nongkrong di laci Nobita? Apa jangan-jangan dia penghuni kos rahasia? Jadi gini, Doraemon bukan sekedar robot, tapi sahabat sejati. Doraemon itu robot kucing dari abad ke-22. Dia dikirim ke masa lalu buat menyelamatkan masa depan cucu Nobita yang hidupnya hancur total karena Nobita emang rada-rada mager, pelupa, dan selalu apes. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa bentuknya kayak kucing tapi nggak punya telinga? Hehe, ini kisah sedih. Jadi awalnya Doraemon punya telinga, tapi karena digigit tikus robot, kupingnya hilang. Sejak saat itu dia jadi trauma berat sama tikus. Sampai kalau lihat tikus, langsung lompat ke plafon. Kasian, robot segagah itu masih bisa trauma juga. Kantong ajaib. Doraemon punya kantong 4 dimensi yang isinya kayak marketplace versi premium. Apa aja ada. Pintu kemana saja, senter pembesar dan pengecil, mesin waktu, bahkan ada alat yang bisa ngubah Nobita jadi kayak guru matematika. Sayangnya cuma 5 menit doang efeknya. Tapi, tahu nggak? Di balik semua alat canggih itu, Doraemon tuh punya misi emosional. Bantu Nobita biar hidupnya nggak nyusahin keturunan. Nobita, spesies langka yang tetap gagal meski punya semua alat canggih. Kalau kamu pikir hidup kamu apes, tunggu dulu. Ada Nobita, anak SD kelas 5 yang ketemu soal ulangan langsung lemes. Ketemu Giant langsung kabur. Ketemu Shizuka langsung ngefix jadi romantis mendadak. Nobita itu unik. Walaupun tiap hari dikasih alat canggih sama Doraemon, endingnya tetap gagal. Kayak dikasih cheat tapi tetap game over. Tapi yang bikin Doraemon beda dari kartun lain adalah ada nilai persahabatannya. Mereka berantem, kesel, tapi selalu baikan. Ada kalanya Nobita nyalain Doraemon. Ada kalanya Doraemon marah dan pergi. Tapi akhirnya mereka sadar mereka saling butuh. Karena tanpa Doraemon, Nobita nggak akan bisa bertahan. Tapi tanpa Nobita, Doraemon juga nggak akan punya arti. Di bagian selanjutnya, kita bakal bahas kenapa alat Doraemon banyak banget yang absurd dan apa aja alat favorit netizen Indonesia. Stay tune dan jangan lupa, Nobita boleh mager, tapi kamu jangan mager like and subscribe ya. Pernah nggak sih kamu nonton Doraemon terus mikir, ya ampun, ada ya alat beginian? Walau nggak masuk akal, kok jadi pengen punya? Yap, Doraemon itu bukan cuma robot kucing biasa. Dia kayak influencer gadget masa depan. Bedanya dia bukan endorse, tapi keluarin sendiri dari kantongnya. 1. Pintu kemana saja. Dan bisa juga ke mantan? Yang paling populer, tentu aja, pintu kemana saja. Kamu mau ke Tokyo, tinggal buka. Mau ke Bandung beli batagor? Bisa. Mau ngeliat mantan sekarang udah sama siapa? Bisa juga, asal mental kamu kuat. Tapi pernah nggak kepikiran? Kalau pintu ini beneran ada, jalanan bisa sepi total. Gojek dan travel bisa bangkrut. Bahkan kamu bisa sekolah langsung dari kasur. 2. Senter pembesar dan pengecil. Alat ini cocok banget buat orang yang suka main-main skenario. Kalau aku sekecil semut, pakai senter ini kamu bisa jadi mini kayak nyamuk atau geda kayak keju. Tapi jangan salah. Waktu Nobita pakai senter ini buat nyelinap ke rumah Shizuka, malah nyangkut di gelas. Makanya, gunakan teknologi dengan bijak ya. Bom waktu emosi mesin pembalik perasaan. Ada alat yang bisa bikin orang berubah perasaan 180 derajat. Giant jadi lembut, Shizuka jadi cuek, Suneo jadi dermawan. Cuma sayangnya efeknya temporer. Ujung-ujungnya Giant balik timpuk Nobita juga. Bayangin kalau alat ini beneran ada.
Orang toksik bisa langsung jadi sweet kayak tokoh drama Korea. Tapi ya itu, 5 menit doang. Kacamata pengubah realita. Pernah ngerasa hidup kamu terlalu flat? Tenang, pakai alat ini, kamu bisa ngelihat dunia kayak di dunia fantasi. Bisa jadi pahlawan, bisa jadi detektif, bahkan bisa ngebayangin kamu punya pacar juga bisa. Tapi ya, kalau udah dilepas, balik lagi ke realita. Nobita tetap nggak ngerjain PR, dan kamu tetap single. Mesin makanan impian. Alat satu ini bikin semua makanan favorit langsung muncul. Kamu tinggal bilang, aku mau nasi padang rendang telur ceplok level 100. Dan, celing, datanglah makanan super lengkap. Tapi sayangnya, Nobita lebih sering pakai ini buat makan dorayaki atau kue custard. Kalau aku sih, langsung order pizza keju tebel 5 lapis. Tapi jangan salah, sebanyak apapun alat Doraemon, kalau yang pakai Nobita, biasanya endingnya tetap alat rusak, situasi makin ribet, dan Doraemon yang harus beresin. Ibaratnya dikasih Ferrari, tapi yang nyetir masih simce belajar. Dan itu baru sebagian kecil dari ratusan alat Doraemon lainnya. Di bagian selanjutnya, kita bakal bahas, kalau Nobita ganti karakter, bakal jadi apa? Bayangin, kalau dia jadi siswa berprestasi, ketua OSIS, atau justru villain utama. Penasaran? Stay tune. Dan jangan lupa, Nobita boleh mager, tapi kamu jangan mager like and subscribe ya. Coba bayangin, dunia tanpa Nobita yang malas. Tanpa PR yang gak dikerjain, tanpa tangisan, tanpa Dorayaku tolongin aku. Tapi Nobita versi ultra pintar, serius, dan jenius luar biasa kayak anak olimpiade fisika. Nobita si jenius? Di dunia alternatif ini, Nobita bangun pagi, sarapan langsung belajar kalkulus sambil ngerjain robot AI buat tugas sekolah. Doraemon? Udah pensiun. Nobita nggak butuh bantuin apa-apa. Shizuka? Wah, langsung auto nempel. Nobita kamu sekarang beda ya. Suneo dan Jain? Nggak berani ngebully. Malah mereka yang nanya, Nobita, boleh ikut belajar bareng? Tapi ada sisi gelapnya. Tapi, tunggu dulu. Kalau Nobita pintar, Doraemon nganggur dong. Alatnya nggak pernah dipakai. Dan mungkin Doraemon bakal balik ke masa depan karena misinya udah selesai. Sedih juga ya bayangin Doraemon cabut gara-gara Nobita jadi pinter. Dan mungkin saking pinternya, Nobita malah jadi overthinking. Ngerasa kesepian karena nggak ada tantangan, hidupnya jadi kayak versi soft boy anime yang mikirin eksistensi. Hikmahnya, ternyata kalau Nobita berubah terlalu drastis, bisa aja cerita Doraemon jadi boring. Nggak ada drama, nggak ada alat aneh, dan yang pasti nggak ada lucu-lucunya. Karena justru dari kekacauan Nobita itulah kita bisa ketawa, belajar, dan kadang ya ikut sedih bareng. Nobita yang sekarang memang ngeselin, tapi dia adalah representasi dari kita semua yang suka males tapi tetap pengen sukses. Jadi, kalian lebih milih mana? Antara Nobita jenius atau tetap kayak biasanya? Jangan lupa komen dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!